Qayyim al-Zawjiyah di dalam kitab Tibul Qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri lalu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hati yang mati. Hati yang mati, hati yang kedua ini merupakan kebalikan hati yang pertama, yaitu sehat, yaitu hati yang mati dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Hati yang mati di sini bukanlah secara makna istilah. Yang dikehendaki adalah hati yang berpaling dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan, sehingga orang yang mengajaknya sudah putus asa untuk menjadikan ia menerima kebaikan. Namun Islam tidak mengajarkan untuk meninggalkan hati yang sudah mati ini, melainkan tetap mengajaknya menuju kebaikan. Ia tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembah sesuai perintah Tuhannya, dan Tuhan pun tidak mencintai dan tidak meridhoinya. Bahkan ia tetap bertindak menurut syahwat dan kesenangannya saja. Meskipun itu dimurkai dan dibenci Tuhannya, ia tidak peduli apakah Tuhannya ridho atau murka ketika menjalankan syahwat dan keinginannya. Ia menyembah kepada selain Allah dari sisi cinta, takut, ridho, benci, kemuliaan, dan kehinaan. Ketika mencintai, maka ia mencintai karena hawa nafsunya. Ketika membenci, ia membenci karena nafsunya. Ketika memberi, ia memberi karena nafsunya. Dan tidak melarang, ia melarang karena nafsunya. Ia lebih mendahulukan cinta hawa nafsunya daripada ridho Allah. Maka hawa nafsu adalah pemimpinnya, syahwat sebagai komandannya, kebodohannya sebagai penuntunnya, dan lalai adalah kendaraannya. Ia disibukkan dengan pikiran-pikiran untuk menghasilkan tujuan-tujuan dunianya. Ia dipenuhi dengan manisnya hawa nafsu dan cinta sesaat atau dunia. Dari kejauhan, ia dipanggil untuk kembali kepada Allah dan negeri akhirat. Namun ia enggan memenuhi panggilan orang yang memberi nasihat. Sebaliknya, mengikuti setiap langkah dan keinginan setan. Benci dan senangnya tergantung pada dunia. Hawa nafsu telah membuatnya tuli dari selain perkara batil. Keberadaannya di dunia seperti gambaran yang dikatakan tentang malam. Ia adalah musuh bagi orang yang pulang dan kedamaian bagi para penghuninya. Barang siapa yang dekat dengan malam, tentu ia akan mendekat dan mencintainya. Maka membaur dengan orang yang memiliki hati ini adalah penyakit. Bergaul dengannya adalah racun, dan bersanding dengannya adalah kehancuran. 3. Hati yang sakit. Hati yang ketiga adalah hati yang memiliki kehidupan
namun terjangkit penyakit. Ia memiliki dua unsur yang sesekali setiap dari satu unsur akan menarik pada unsur yang lain, dan kemudian ia akan mengarah pada satu unsur yang dominan. Di dalamnya masih ada unsur kehidupan, yakni cinta kepada Allah, iman, ikhlas, dan tawakal. Di dalamnya juga ada unsur kehancuran dan kerusakan, yaitu mencintai syahwat atau kesenangan hati dengan lebih mendahulukannya, ketamakan untuk mencapainya, dengki, sombong, membanggakan diri, dan cinta kemuliaan di dunia dengan memiliki jabatan. Ia diuji dengan dua ajakan, yaitu pertama, ajakan yang mengajaknya kembali kepada Allah, Rasul-Nya, dan akhirat. Kedua, ajakan yang mengajaknya menuju dunia yang sesat. Kemudian, ia akan memenuhi ajakan dari pintu yang paling dekat dan paling rendah di sampingnya. Hati yang pertama adalah hati yang hidup, tunduk, lembut, dan insaf. Hati yang kedua adalah hati yang kering dan mati. Dan hati yang ketiga adalah hati yang sakit, terkadang lebih dekat dengan keselamatan atau lebih dekat dengan kehancuran. Al-Quran yang menghimpun tiga hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun tiga hati di atas dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin walan nabiyyin illa idza tamanna alqas syaitanu fi umniyatihi fayansahullahu ma yulqis syaitanu summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatal lilladina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum wa inadh dhalimina lafi siqaqi ba'id. Waliya'lamal ladina utul ilma annahul haqqo mir rabbika fayu'minu bihi fatuhbitallahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladina amanu ila sirati mustaqim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zolim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya,
dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada yang lurus. Quran surat Al-Hajj ayat ke-52 sampai dengan 54. Dalam ayat tersebut, Allah membagi hati menjadi 3. 2 hati yang terkena fitnah dan 1 hati yang selamat. 2 hati yang terkena fitnah itu adalah hati yang terjangkit penyakit dan hati yang keras. Dan hati yang selamat adalah hati orang mukmin yang tunduk pada Tuhannya. Dia tentram bersamanya, tunduk padanya, patuh dan pasrah. Hal itu dikarenakan hati dan anggota badan lainnya diharapkan agar sehat, selamat, dan tidak berbahaya, sehingga mudah berfungsi sebagaimana ia difungsikan dan diciptakan. Hati akan keluar dari keistiqomahannya apabila 1. Hati menjadi kering dan keras karena tidak memberikan apa yang dibutuhkan hati, sebagaimana tangan yang lumpuh dan lisan yang bisu, hidung yang cacat, alat vital yang lemah, dan mata yang tidak bisa melihat sesuatu. 2. Terdapat penyakit dan gangguan di dalamnya yang dapat mencegahnya untuk berfungsi secara sempurna dan tepat. Oleh karena itu, hati terbagi menjadi 3. Pertama, hati yang sehat dan salim, yaitu hati yang senantiasa bisa menerima, mencintai, dan mendahulukan perkara benar. Hati jenis ini sehat daya pemahamannya, sempurna dalam kepatuhan dan penerimaannya. Kedua, hati yang keras dan mati, yaitu hati yang tidak menerima kebenaran dan tidak dapat ditundukkan. Ketiga, hati yang sakit, yaitu hati yang jika penyakitnya parah, maka akan masuk kategori hati yang mati dan keras. Dan jika sehatnya lebih unggul, maka akan masuk kategori hati yang sehat. Demikianlah penjelasan tentang hati yang mati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan lahir dan kesehatan batin, mengampuni segala kehilapan-kehilapan, dan menerima amal ibadah kita semuanya. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.